Hari ini saya akan bahas si zodiak Scorpio. Oh, aku suka topik ini. Scorpio itu opposite-nya dari zodiak Taurus dan pengalamanku banyak sekali crosspath dengan mereka yang berzodiak Scorpio ini. So, I love talking about my Scorpio friends. Tapi saya ingatkan lagi, kepribadianmu tidak hanya ditentukan oleh egomu, kamu juga punya perasaan dan bagaimana kamu tampil dan bagaimana orang melihat kamu. Di sini saya jelaskan Scorpio Sun. Hai, saya Mayar Situmorang. Di channel Energi Semesta ini saya akan membagikan informasi-informasi dan pengetahuan saya seputaran astrologi dan spirituality yang saya temukan dari pengalaman-pengalaman saya dan pengamatan-pengamatan saya selama 40 tahun ini. Untuk kalian yang sudah subscribe dan support channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, welcome. Yuk, bantu channel ini untuk tumbuh dan lebih berkembang lagi. Subscribe, share, dan klik tombol notifikasi. Jadi, kalau saya upload video-video yang baru, kalian nggak akan ketinggalan. Mereka yang lahir antara tanggal 23 Oktober sampai dengan 21 November, kita kategorikan dalam zodiak Scorpio. Laki-laki dan wanita Scorpio, semuanya mereka ini intens. Skala 1 sampai dengan 10, intensnya Scorpio itu 1000, kata saya. Loh, kok di luar range-nya? Iya, karena memang intensnya Scorpio itu di luar nalar. Nggak bisa kita ukur. Tapi tunggu dulu, intensnya mereka ini hanya mereka dekat dengan kalian jika mereka percaya sama kalian. Atau setidaknya mereka suka sama kalian. Karena kalau tidak, biasanya si Scorpio ini kayak mumi yang udah ribuan tahun diam, nggak ada emosi, nggak bergeming sedikit pun, masa bodoh, nggak mau terlibat apapun sama kalian. Kata percaya itu sangat sakral untuk para Scorpio ini. Mereka itu sangat-sangat sulit untuk percaya sama manusia. Mereka itu lebih bisa percaya makhluk asing daripada sesamanya manusia. Jangan harapkan dia itu cepat percaya sama kamu. Iya, sesusah itu dapat kepercayaan para Scorpio ini. Bagaimana caranya kita dapat kepercayaan para Scorpio ini? Atau gimana kita tahu kalau Scorpio itu percaya sama kita? Satu sign yang pasti, kalau Scorpio udah cerita tentang secret terdalam mereka, tentang rahasia terbesar mereka, bisa dipastikan mereka percaya sama kamu. Scorpio itu dibuild si tukang judge soulmu. Scorpio itu can read you like a book. Sedip itu intuisi mereka ini bisa baca seseorang dan bisa tahu kamu. Mereka melihat dalam ke dalam soulmu. Sedip itu intuisi mereka bisa baca isinya kamu. They see you through your deepest soul. They see you beyond what you're trying to present it. They see you for who you really are soulfully, without you even realizing what they see in you was all the best traits or your potential you have inside. Those things that you are afraid to show to outside people, they see it. Those things that you always hide, mereka seperti punya superpower, bisa baca orang atau baca situasi, baca pikiran orang dan baca perasaan seseorang. Sebagai elemen water atau air, para Scorpio ini sangat sekretif, sangat-sangat keep perasaan mereka untuk mereka sendiri. Seperti samudra yang tenang, mereka ini simpan perasaan mereka jauh ke dalam dasar samudra yang dalam. Mereka bisa simpan perasaan dan emosi mereka untuk mereka sendiri. Mereka juga akan simpan rahasia kalian sampai akhir zaman. Sebagai Taurus yang juga suka overthinking, apa seseorang itu bisa dipercaya? Scorpio, big yes. Mereka bisa kita percaya. Simpan secretmu sampai akhir zaman. Mereka bukan tipe yang mau buka-buka kesalahanmu dan cerita-cerita ke orang lain lagi. Biasanya untuk Scorpio itu ceritamu hanya sampai dan berakhir di dia, tidak berlanjut ke orang lain. Dengan tidak membuka atau tidak membeberkan secretmu ke siapapun, itu
cara mereka menunjukkan loyalitasnya sama kamu. Tapi lagi-lagi, kamu orang yang beruntung yang udah diseleksi oleh Scorpio ini, bisa dipercaya. Cara para Scorpio ini menunjukkan loyalitasnya ke kalian adalah dengan keeping all your dumb act, stupid decision, dan lain-lain untuk mereka sendiri. Coba kalian perhatikan mereka yang berzodiak Scorpio ini yang ada di circle kalian. Para Scorpio ini bisa jadi udah ada di grup atau di circle kalian udah lama banget, tapi kalian hanya tahu hal-hal luar mereka saja. Hanya hal-hal di permukaan saja yang mereka beritakan atau ceritakan ke kalian. Kita seringkali dikelabui mereka karena mereka orangnya ramah dan pintar berbaur, pintar bergaul, mereka ini magnetik, tapi tetap mereka sangat sekretif dalam memilih siapa yang bisa mereka percaya untuk ceritakan perasaan-perasaan mereka, emosi-emosi mereka yang paling dalam. Mereka itu sangat sangat menyimpan privasi mereka. Mereka ini orang-orang yang sangat dalam, orang-orang yang sangat deep. Mereka itu merasakan semua yang di sekitar mereka secara dalam. Untuk Scorpio bukan hanya ada hitam dan putih, tapi juga ada abu-abu. Hitam dan putih disatukan untuk mereka tahu kebenaran dari dua sisi dan untuk mereka coba atau untuk mereka tahu kurang dan lebihnya dari dua sisi itu apa. Mereka ini sangat kritis, mereka mempertanyakan semua secara deep, mempertanyakan benar salah, dosa nggak dosa, surga neraka secara kritis. Bukan hanya karena itu sudah diatur misalkan dalam tata keagamaan, tata sosial, tata adat, kultur kita misalkan. Mereka ini berpikir kritis, bertanya kritis, dan dalam-dalam menimbang-nimbang apa saja yang ada di dalam hidup ini. Mereka bukan hanya meng-cross check, bukan hanya asal terima, tapi nggak jarang juga mereka ini coba untuk tahu apa pendapatnya tentang hal tersebut. Vibe-nya Scorpio ini kira-kira gini, jangan, itu dosa, nanti kamu masuk neraka. Scorpio akan jawab, gue udah ke neraka kali, nggak gitu-gitu juga kali di sana. Lagian kalau itu dosa, kenapa dunia ini, kenapa Tuhan itu, bla 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 bla. Dan mereka akan memberikan statement mereka yang bikin kamu berpikir 7 kali lebih dalam dengan apa yang mereka sampaikan. Sebagai zodiak yang dirule oleh planet Pluto dan di-co-rule oleh planet Mars, di mana Pluto itu berhubungan dengan death and rebirth. Pluto itu berenergi dalam, deep. Dan Mars itu energinya adalah action yang cepat, forces yang kuat. Jadi Pluto itu menyimbolkan transformasi. Pertemuan dengan para Scorpio ini at some point akan membawa transformasi dalam hidup kalian. Kalian sadar atau tidak, kehadiran Scorpio itu di hidup kalian sangat jarang tidak membawa transformasi apa-apa sama kalian. Mau itu kalian sudah lama bertemu atau pertemuan singkat, para Scorpio itu membawa karma untuk mentransformasi orang-orang yang mereka temui. Pertemuan dengan Scorpio dalam waktu singkat membawa lesson, membawa pelajaran, membawa shock, membawa change, membawa perubahan. Kehadiran mereka ini bisa merubah kamu lebih baik atau bisa menghancurkan kamu. Scorpio datang dan merubah cara pandangmu, mempertanyakan standar-standarmu, mempertanyakan self-worth-mu, merubah ukuran-ukuran boundariesmu. Mereka datang dan melihat semua hal-hal yang kamu sembunyikan selama ini. Ketakutan-ketakutanmu, anxiety-mu, luka-lukamu, kekuatanmu, dan apa yang paling ingin kamu lakukan tapi kamu masih takut, masih ragu, masih cari-cari banyak alasan untuk melakukannya. Scorpio datang dan melihat itu semua, kamu mulai berpikir kenapa tidak dicoba. Scorpio datang dan kamu mulai memikirkan lebih dalam apa yang mereka lihat di kamu. Kamu merasa terekspos dan boom, you leave that job, you ask for the raise.
You book that trip, you start new business, you move to another country, whatever. Apa yang selama ini kamu takut untuk lakukan dan hanya kamu pikirkan, mereka akan ajak kamu berpikir ulang dan you start thinking, ya, why not? Dan kalau kalian mengenal seorang Scorpio sudah cukup lama, transformasi yang mereka ajarkan ke kalian itu artinya loyalitas, artinya perseverance, artinya true, artinya kesetiaan. Selama ini saya banyak sekali cross path dengan para Scorpio ini. Sahabat saya seorang Scorpio, sampai saat ini kita masih setia, masih sama-sama, masih berteman baik, masih terus cerita hal-hal baik dan buruk yang ada di hidup kita. Kita masih jaga friendship kita sampai hari ini. Sudah lebih dari 20 tahun. Atasan atau bos saya juga seorang Scorpio. Dia yang mentransformasi karir saya like a rocket. Mereka support saya di jenjang karir saya. Beberapa kenalan singkat saya dengan para Scorpio juga banyak membawa transformasi, banyak membawa perubahan-perubahan drastis dalam hidup saya. Bahkan saya sampai ke Jerman ini pun karena saya cross path dengan seseorang yang berzodiak Scorpio. Next, Scorpio itu sangat charming, mereka itu magnetic. Aku setuju Scorpio itu kita kasih medal the most charming and intense creatures in the zodiac. Mereka kan sangat-sangat private ya pribadinya. Orang gak akan bisa tebak mereka karena mereka pintar menyembunyikan perasaan mereka. Mereka pintar mengalihkan kekepoan orang lain pada diri mereka dan mereka alihkan atau berikan konsentrasi ke kalian. Jadi seperti si Scorpio ini tahu bahwa everybody loves to hear about themselves, Scorpio akan pakai cara ini untuk mengalihkan perhatian kalian. Jadi topiknya beralih ke kalian, bukan ke mereka. Si Scorpio hanya cerita bagian-bagian surface-nya aja, bagian-bagian permukaannya aja pada kalian. Tapi biasanya sejalan dengan waktu, mereka nyaman dengan kalian, mereka mulai percaya dengan kalian, mereka akan membuka diri. Aura yang dipancarkan oleh mereka, si zodiak Scorpio ini, itu penuh misteri. Mereka juga punya intuisi yang dalam. Intuisi mereka ini sama seperti sejawat elemen waternya si Pisces. Jadi intuisi mereka ini mengalir dalam, semisterius itu dan sedip itu mereka ini. Bahayanya kalau mereka nggak bisa membatasi atau mereka nggak bisa mengontrol sejauh mana mereka mengeksplor kedalaman seseorang atau kedalaman sesuatu hal di dunia ini. Itu bisa membawa mereka suka hal-hal yang di luar nalar, di luar akal sehat, beyond surga neraka. Jadi buat Scorpio itu nggak ada yang tabu. Efek negatifnya, Scorpio itu suka hal-hal yang mistis, suka ikut cult. Mereka ini suka belajar hal-hal yang berbau kematian atau jatuh dalam ke hal-hal toksik seperti drugs, alkohol, atau seks. Karena mereka mau experience sendiri rasanya hal-hal yang dibilang tabu sama society itu harus dirasakan sendiri dulu atau dicoba dulu sama mereka untuk mereka dapat pendapat mereka. Death and Rebirth itu filosofi yang disebarkan oleh zodiak Scorpio. Untuk lahir kembali, untuk awal yang baru, untuk chapter yang baru, harus ada yang mati dulu. Entah itu mati dari filsafat-filsafat lama, mati dari ketakutan-ketakutan yang menghambat diri kita, mati dari kebiasaan-kebiasaan lama yang merusak kita, atau yang menghambat pertumbuhan kita. Semuanya itu harus mati dulu untuk ada permulaan yang baru, untuk ada pertumbuhan atau permulaan yang baru secara fisik, secara finansial dan spiritual, maka diperlukan death, maka harus ada yang mati dulu. Oke, menurut saya profesi atau pekerjaan yang cocok untuk para Scorpio ini sesuai dengan energinya mereka itu yang kreatif dan intuitif,
dan punya loyalitas dan dedikasi tinggi. Menurut saya mereka ini cocok jadi psikolog, jadi dokter, channeling, spiritual teacher, philosopher, penyidik, lawyer, atau pekerja-pekerja seni. So that's it for zodiak Scorpio ya teman-teman. Jangan lupa kalian amazing, kalian berharga, kalian perfect just the way you are. I see you in next video. Take care and bye.